Dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajar ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajar ku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Menjadi dalam nama Yesus Tuhan dan Kristus kami. Amin. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Tangguh sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kedengakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu. Sebab hanya Tuhan yang memuaskan
untuk kemuliaan namamu. Tuhan semesta. Amin. Bahkan dia yang jauh, yang dekat, kita ada bersama-sama di tempat ini. Semuanya karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Jadi pada malam ini sebagai renungan kita bersama-sama, kita lihat dalam Mazmur 23 ayat yang pertama hingga yang ke-6 sebagai dasar firman Tuhan kita pada malam ini. Jadi kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini, di mana Daud dia menyatakan bagaimana dia merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan dia. Dia merasakan bagaimana perlindungan Tuhan bagi kehidupan dia pada waktu itu. Dan pada saat juga kita bersyukur, walau dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, tapi pada malam kita bersyukur karena Tuhan telah mempersatukan kita di tempat ini. Semuanya karena kemurahan Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita pada malam ini. Sehingga kita dapat belajar bagaimana Daud dia berbicara bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik. Kita tahu seorang gembala ataupun kita lihat seorang gembala yang menjaga binatang. Dia siang malam dia menjaga dombanya, dia menjaga binatang yang harus dia jaga supaya tidak akan dibinasakan oleh binatang buas. Dan dia juga menjaga setiap pemakanan yang dimakan oleh domba-domba yang dia jaga. Dan seorang gembala, dia seorang gembala yang sangat baik. Dia sentiasa menjaga keselamatan bagi domba-dombanya. Dia memastikan bahwa mereka cukup makanan, cukup penjagaan bagi domba-dombanya supaya mereka dapat ketenangan, mereka dapat merasakan pemeliharaan bagi seorang gembala. Begitu juga kita pada malam ini, bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Dia menjaga dalam setiap langkah kehidupan kita. Sehingga kita mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Jadi berarti ini satu harapan bagi kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus menyatakan bahwa Tuhanlah gembala yang baik. Dia akan memimpin kita, dia akan memelihara dalam setiap kehidupan kita, supaya kita tidak akan kekurangan apapun di dalam kehidupan kita. Baik secara rohani bahkan jasmani, Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan menjaga dalam setiap kehidupan kita, supaya kita tetap hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kita akan merasakan bahwa Tuhan itu ada pemeliharaan yang baik. Kita tidak akan kekurangan baik secara rohani bahkan jasmani dalam kehidupan kita, karena dia akan memenuhkan segala keperluan kita yang percaya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Mereka tidak membiarkan hidup mereka disia-siakan dalam kehidupan mereka, tetapi mereka percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan kehidupan mereka. Tuhan akan mencukupkan dalam segala keperluan mereka pada waktu itu. Jadi pada malam ini kita juga bisa bersyukur kalau Tuhan sudah memelihara kita, Tuhan sudah menjaga kita, dan Tuhan telah mencukupkan segala keperluan kita. Semuanya karena Tuhan itu adalah gembala yang baik, pemelihara yang baik di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Sehingga dia katakan di dalam ayat yang kedua, kalau Tuhan sudah memelihara kita, dia juga akan menyatakan bahwa dia membuat aku berbaring di padang rumput yang hijau, dan membimbing aku ke tempat air yang tenang. Berarti dalam kita melewati berbagai hal, berbagai masalah, Tuhan akan memberikan kita kekuatan, Tuhan akan memberikan kita ketenangan di dalam kehidupan kita, supaya kita boleh melewati apapun keadaan dalam kehidupan kita. Sebab tanpa ketenangan tidak mungkin kita boleh melewati segala cabaran, cobaan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita terus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah pemelihara yang baik, saya katakan bahwa dia akan memelihara kita. Dia akan memberikan kita hidup damai sejahtera. Hidup kita dan kehidupan yang selesa kalau kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah saat ini, apapun keadaan kita, tetaplah hidup di dalam Tuhan. Tetaplah mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kita tidak akan merasa ketenangan. Tanpa Tuhan, kita tidak akan memiliki kekuatan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya.
Itulah sebabnya kita mau menjadi orang Kristen, karena kita mau merasakan pemeliharaan Tuhan. Kita mau mengikut Tuhan, karena kalau setiap orang yang mengikut Tuhan, mereka mengalami kehidupan yang tenang, damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Sehingga dia katakan dalam ayat yang ketiga, dia memulihkan jiwaku dan membimbing aku ke jalan benar demi namanya. Nah, apa dikatakan oleh firman Tuhan ini? Bukan sejak kita percaya bahwa Tuhan itu melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, tapi dia katakan bahwa dia akan membimbing aku ke jalan yang benar demi namanya. Jadi saat ini Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, karena dia mau agar kita hidup dalam kebenaran. Kita berjalan dalam kebenaran dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi kita sebagai orang percaya, ingatlah bahwa setiap orang yang berjalan kebenaran, mereka akan memiliki hidup yang kekal di dalam kehidupan kita. Jadi kalau hidup kita tidak berjalan ke jalan yang benar, buat kita ada di jalan yang sesat, di jalan yang membinasakan kita. Tapi hari ini pastikan hidup kita berjalan dalam kebenaran. Pastikan hidup kita berjalan menurut pimpinan dan firman Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita tidak akan digoyahkan pada zaman ini. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Dia akan memelihara setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Sehingga dia katakan bahwa dia akan membimbing kita ke jalan yang benar. Nah, inilah tujuan hidup kita menjadi orang Kristen, supaya Tuhan itu memimpin perjalanan hidup kita. Kita mau agar Tuhan memimpin perjalanan hidup kita menurut kebenaran firman Tuhan, menurut kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab di dalam dunia ini tidak menjanjikan apa-apa, tapi dia menjanjikan kehidupan yang membinasakan kita. Dia menjanjikan dia akan melemahkan kita, bahkan dia akan binasakan hidup kita jika orang-orang percaya. Tapi kata firman Tuhan ini bahwa dia akan membimbing kita di jalan yang benar, kata firman Tuhan. Karena itu malam ini mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dia katakan di sini, ya meski aku melangkah lembah bayangan maut, aku tidak akan takut kepada kejahatan. Berarti Tuhan tuh melihara kehidupan kita. Sekalipun kita berada dalam lembah yang menuju kepada maut, tapi Tuhan akan menyelamatkan kita. Dan dia katakan bahwa Tuhan itu akan menolong kita, supaya kita tetap takut akan Tuhan, menjauhkan segala kejahatan dalam kehidupan kita. Dan oleh hal ini, Tuhan itu tetap memelihara kita, supaya aku tidak akan takut kepada kejahatan, karena Engkau ada bersamaku, gada dan tongkatmu menetapkan hatiku. Berarti kalau kita hidup dalam Tuhan, dalam firman Tuhan, itu yang membuatkan kita tenang dalam hati kita untuk menghadapi apapun cabaran, apapun cobaan yang kita alami. Kita tidak akan takut, sebab Tuhan itu akan memberikan kita kekuatan, dan Dia akan memberikan kita suatu ketetapan dalam hati kita. Kalau hati kita bimbang, khawatir, pasti kita tidak akan tenang di dalam kehidupan kita. Tapi kata firman Tuhan bahwa kalau kita bersama dengan Tuhan, maka gada dan tongkat Tuhan itu menetapkan hati kita, supaya kita tidak akan menyimpang kepada jalan yang tidak benar, tapi kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Jadi di sini dia menyatakan bahwa setelah kita Tuhan menetapkan hati kita, menguatkan hati kita, kita tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dia katakan di sini bahwa Tuhan akan menyediakan segala berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Jadi inilah janji Tuhan bagi kita. Setiap orang yang percaya mengandalkan Tuhan, ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa dia katakan dia akan menyediakan hidangan bagiku. Berarti kita tidak akan berkekurangan, tapi itu akan mencukupkan daya rohani bahkan jasmani di dalam kehidupan kita pada saat itu. Tapi kuncinya kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus menikmati segala kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan dia katakan di sini juga, kalau kita sudah menikmatinya, kita harus tetap diam di rumah Tuhan. Sebab dia katakan di sini bahwa dalam ayat ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku
seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini, bahwa dia mengingatkan kita bahwa tentulah kebaikan dan kasih akan mengiringiku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan selama-lamanya. Jadi ini yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Ini yang kita mau, agar Tuhan sendiri akan mengerjakan hal ini dalam kehidupan kita, dan kita akan menikmati kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, dan dia akan mengiringi seumur hidup kita kalau kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Ini hasilnya kalau kita hidup dalam kebaikan Tuhan. Kita akan menikmati semua ini dalam kehidupan segala orang-orang percaya. Tapi kuncinya kita harus tinggal selama-lamanya di dalam Tuhan. Dikatakan tinggal dalam rumah Tuhan selama-lamanya, berarti kita tidak akan melupakan Tuhan, tetapi kita hidup di dalam Tuhan, supaya kita tetap memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita sibuk dalam segala hal yang kita lakukan dalam dunia ini, tapi utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita hidup dalam Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kita seumur hidup kita di dalam bumi ini, dan kita akan menikmati segala kemurahan Tuhan pada akhir hidup kita di dalam kerajaan surga nanti. Oleh itu pada malam ini firman Tuhan mengingatkan kita, apapun keadaan kita saat ini, ingatlah bahwa Tuhanlah pemelihara yang baik di dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan memberkati kita, dan Tuhan akan menyediakan yang terbaik untuk kita pada saat ini. Jadi ingatlah pada saat ini, mari kita serahkan seluruh hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Pada setiap orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan akan punya rencana yang terbaik, dan setiap orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberkati mereka dalam kehidupan mereka. Dan ingatlah, Tuhanlah gembala yang baik, Tuhanlah pemelihara yang baik di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat menikmati segala kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita pada saat ini. Oleh itu mari kita sama-sama berdoa dan sepimpin kita di dalam Tuhan. Mari terus kita pergi ke ayat ke-11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau lengkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Jadi apa dikatakan oleh firman Tuhan ini, di mana selama Jordan dari kandungan ibunya sampai pada saat ini dia berumur 3 tahun, Tuhan telah melihara dia. Sehingga dia katakan di sini, firman Tuhan menyatakan bahwa suatu ucapan syukur bagi keluarga ini, di mana para malaikat telah melihara dia, menjaga dia, bahkan berkat keluarganya pada saat ini. Katakan di sini bahwa Tuhan telah memerintahkan para malaikat-malaikatnya untuk memelihara dia sampailah kepada kehidupannya pada saat ini. Semuanya kena pemeliharaan Tuhan bagi anak ini. Dan dia katakan bahwa untuk menjaga engkau di segala jalan. Berarti Tuhan itu dah pemelihara yang baik. Tuhan menjaga dan setiap perjalanan hidup anak ini. Bagi orang yang percayakannya kepada Tuhan, bagi keluarga ini mereka percayakan kepada Tuhan, bagi anak mereka, supaya Tuhan menjaga dia dari kecil sampai dia dewasa nanti, supaya tetap memuliakan Tuhan dalam kehidupan dia. Dan kata firman Tuhan ini, bahwa Tuhan akan menentang dia dengan tangannya, supaya kakinya tidak terantuk kepada batu, kata firman Tuhan. Berarti ini satu pemeliharaan Tuhan bagi mereka sekeluarga. Bagi Jordan, Tuhan sudah melihara dia pada saat yang Tuhan punya rencana yang terbaik untuk anak ini. Jadi kata firman Tuhan, bahwa dia akan menjaga dia, melihara dia dari secara jasmani bahkan rohani, kata firman Tuhan. Jadi pada malam kita bersyukur karena sudah 3 tahun umur dia, Tuhan tetap memelihara Jordan pada saat ini. Dan semuanya karena kemurahan Tuhan bagi keluarga ini, sehingga mereka dapat melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang tidak dapat mereka selama ini. Oleh itu pada malam ini kita mau sama-sama merayakan hari jadi Jordan. Kita bakal berdiri bersama-sama dengan saya. Dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sekali lagi, Dengan pada umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi kita mau menyanyi selamat hari jadi hari ini. Jadi Jordan, selamat hari jadi Jordan.
kesehatan yang Kau berikan pada setiap anak-anak Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di rumah keluarga Ibu Nursima, sehingga semuanya kebaikan, kemurahan, perlindungan, berkat itu di dalam kehidupan kami. Dan biar kami tahu Tuhan bahwa yang menentukan hidup kami bukan kami Tuhan, tetapi yang menentukan hidup kami itu Tuhan Yesus saja. Kami tidak putus-putus untuk mengucap syukur karena kasih-Mu tidak berkesudahan dalam kehidupan kami, selalu baru setiap hari, sehingga kami dapat menikmati kemurahan Tuhan, di mana mereka mengundang kami untuk bersama-sama beribadah di rumah ini. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk pekerjaan mereka setiap hari, dimanapun mereka bekerja. Kami percaya perlindungan-Mu dan nama-Mu, dan kami belajar sesuatu yang baru lewat firman-Mu Tuhan, karena Engkau memimpin kami, Engkau membimbing kami suatu perkara yang baik, sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu. Dan biar setiap pelajaran yang kami pelajari pada malam ini bukan setakat ini saja Tuhan, tapi kami akan membawa firman-Mu keluar ke tempat ini untuk kami menjangkau ramai jiwa lagi dimenangkan kepada Tuhan. Berkati bagi hamba Tuhan yang Kau percayakan untuk menyampaikan sabda firman-Mu pada kami pada malam ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk uang persembahan yang sudah dikutip sebentar tadi. Tuhan, sebentar lagi kami mau berada dalam tempat ini, seperti mana Engkau membawa kami ke tempat ini dalam keadaan yang selamat. Biar kami pulang ke rumah kami masing-masing dalam keadaan yang selamat. Kami berdoa untuk ibadah kami besok pagi. Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Permulaan pertengahan akhir kebaktian kami. Kami tutup acara kebaktian kami pada malam ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Yesus